Untuk anak-anak yang terdiagnosis asma, jika anak tersebut sudah dapat menggunakan inhaler dan sudah diindikasikan oleh dokter pribadi tersebut, ya, dokter anaknya, umumnya anak-anak di atas 5-6 tahun, silakan untuk membawa ke inhaler karena alat inhaler ini lebih praktis penggunaannya dan lebih mudah untuk dibawa. Namun untuk anak-anak yang masih bayi balita ya di bawah 5-6 tahun yang belum bisa menggunakan inhaler, sebaiknya membawa alat nebulizer untuk pertolongan pertama jika anaknya sesak dalam perjalanan. Sebaiknya menepi terlebih dahulu, beristirahat, kemudian lakukan nebulizer pada anak tersebut. Baik, untuk mempersiapkan agar selama perjalanan yang cukup jauh bagi orang tua jika membawa bayi atau anak-anaknya berkendaraan jarak jauh, pertama yang mesti diperhatikan stamina si bayi dan si anak tersebut ya. Jadi anaknya dalam keadaan fit sebisa mungkin ya. Perhatikan juga waktu tidur ya sebelum keberangkatan, waktu istirahat. Karena memang kemungkinan besar pola tidur akan terganggu sekali. Oleh karena itu, satu, pastikan bahwa kondisi anak prima ya. Kemudian sebisa mungkin kalau memungkinkan jam tidurnya tetap seperti biasa. Tapi kalau tidak memungkinkan, tetap perhatikan, kita harus waspada kalau kita harus memperhatikan anak kita kalau sudah mulai menimbulkan tanda-tanda rewel, tanda-tanda gelisah. Mungkin kita harus berhenti terlebih dahulu misalnya. Kalau memungkinkan, misalnya kita menggunakan jalur darat, kita bisa berhenti dulu sebentar istirahat supaya anaknya lebih nyaman. Nanti kalau sudah nyaman, nanti kita dapat melanjutkan perjalanan lebih selanjutnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah makanan yang bergizi dan seimbang. Sebelum dan selama perjalanan gizinya harus diperhatikan. Tetap memberikan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang, mulai dari karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan lemak. Jika perlu dapat memberikan vitamin dan mineral untuk bayi dan balita sebelum perjalanan maupun pada saat perjalanan supaya si bayi tetap prima ya, tidak ada masalah, tidak rewel selama di perjalanan. Umumnya orang tua udah paham sekali tentang ini ya, tapi kita akan coba refreshing bahwa sebisa mungkin barang-barang yang akan sering dipakai selama perjalanan sudah di dalam satu tas khusus. Biasanya kalau misalnya bayi mungkin udah bawa popok ya, udah bawa. Kalau misalnya kebetulan tidak dapat diberikan ASI, susu formulanya sudah disiapkan. Kemudian membawa pakaian yang sesuai dengan tujuan ya. Misalnya kalau kita bepergian ke daerah yang cukup dingin, kita jangan lupa untuk menyiapkan baju-baju dingin seperti mantel, sweater atau jaket. Kemudian di dalam tas tersebut juga sebisa mungkin ada makanan cemilan untuk perjalanan yang disukai sama si anak ya. Tapi secukupnya saja, makanan ataupun minuman. Dan obat-obatan juga ditaruh di sana. Kemudian yang terakhir jangan lupa untuk membawa mainan atau benda kesukaan yang ukurannya tidak terlalu besar selama perjalanan. Jadi kalau misalnya anak kita rewel selama perjalanan, kita dapat mengalihkan perhatian sehingga perjalanan dapat berjalan dengan lancar. Baik. Untuk obat-obatan, bawalah obat-obatan yang sebaiknya yang sudah pernah digunakan oleh bayi atau anak kita. Jadi kemungkinan tidak ditoleransi lebih kecil. Bawalah obat-obatan yang kemungkinan sering digunakan selama perjalanan. Satu, biasanya obat penurun demam atau nyeri ya. Contohnya paracetamol atau ibuprofen dalam bentuk drops atau sirup. Kemudian obat-obatan untuk infeksi saluran pernapasan. Misalnya untuk batuk dapat membawa ambroxol drops atau ambroxol sirup, obat pilek ya. Kemudian obat-obatan gangguan saluran cerna, baik itu mual, muntah, mencret ataupun diare. Kemudian bisa juga untuk membawa cairan pengganti, ya, Oralit untuk mencegah dehidrasi pada bayi dan anak kita. Kemudian yang keempat adalah obat-obatan alergi. Ya. Kita tidak tahu pada saat lagi kita perjalanan mungkin ada makan makanan tertentu, anak kita ada reaksi alergi, kita sudah dapat mengobatinya terlebih dahulu untuk penanganan pertama. Yang terakhir adalah obat-obatan untuk luka-luka kecil selama perjalanan seperti betadine, plester ya untuk membersihkan luka dan menutup luka untuk sementara. Jadi ini adalah obat-obatan yang dapat dibawa bagi orang tua. Dan jangan lupa kalau memang sebelumnya anak ada obat maintenance atau obat yang diminum setiap hari. Misalnya anak kita dalam pengobatan epilepsi ya, atau anak kita dalam pengobatan kelainan ginjal yang sudah minum obat-obatan tertentu secara rutin, obat itu harus dibawa dan tetap diminum selama perjalanan.
untuk anak-anak yang terdiagnosis asma, jika anak tersebut sudah dapat menggunakan inhaler dan sudah diindikasikan oleh dokter pribadi tersebut, ya dokter anaknya, umumnya anak-anak di atas 5-6 tahun, silakan untuk membawa inhaler karena alat inhaler ini lebih praktis penggunaannya dan lebih mudah untuk dibawa. Namun untuk anak-anak yang masih balita ya di bawah 5-6 tahun yang belum bisa menggunakan inhaler, sebaiknya membawa alat nebulizer untuk pertolongan pertama jika anaknya sesak dalam perjalanan. Sebaiknya menepi terlebih dahulu, beristirahat, kemudian lakukan nebulizer pada anak tersebut. Untuk anak-anak yang mengalami diare, ya, muntah, diare, nyeri perut misalnya pada saat lagi perjalanan, yang penting pastikan bahwa anak tersebut tidak kekurangan cairan ya. Jadi kita harus perhatian kebutuhan cairan si anak ya. Yang kita berikan rehidrasi terhadap si anak. Jika kita membawa oralit ya, dapat diberikan oralit sedikit dan sesering mungkin. Namun jika tidak membawa oralit, dapat juga diberikan air yang ada di perjalanan, misalnya dapat diberikan air mineral atau air kelapa ya jika anaknya sudah dapat minum air kelapa tersebut. Oh ya, silakan jika misalnya memang ada orang tua yang anaknya mengalami suatu sakit misalnya atau mengalami suatu gangguan, ada keraguan mengenai penggunaan obat, sudah bawa obat nih, bawa obat panas, obat batuk, namun bingung dosisnya berapa yang harus diberikan gitu misalnya, silakan untuk melakukan telekonsultasi kepada saya.